Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviona, NIM 1860205223219 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan membahas mengenai strategi dan media pembelajaran. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama strategi ekspositori klasikal, yang kedua strategi project based learning, yang ketiga strategi tanya jawab, yang keempat media visual, dan yang kelima media audio. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi belajar yang memiliki tujuan untuk memudahkan siswa dalam menerima sekaligus memahami materi pelajaran yang ada. Tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu agar siswa menguasai materi yang didapatkannya. Ada banyak macam strategi pembelajaran, sehingga untuk penggunaan metode belajar harus disesuaikan dengan peserta didiknya. Karena masing-masing peserta didik memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang tidak sama. Oleh karena itu, para pendidik harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menggunakan metode pembelajaran. Selain itu, pemilihan strategi pembelajaran yang disampaikan harus berdasarkan pada kriteria supaya siswa tidak mengalami banyak kendala. Yang pertama yaitu ada strategi ekspositori klasikal. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar mereka mendapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau lebih dominan. Terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan di dalam menggunakan strategi ini, yaitu keunggulannya dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keleluasaan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa mengetahui bahan pelajaran yang disampaikan. Keuntungan lainnya adalah strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kelemahannya yaitu strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang kedua yaitu ada strategi project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Yang keempat, produk, laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya. Manfaat dari pembelajaran berbasis proyek yaitu yang pertama, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecah masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih efektif dan memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber atau bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBP yang bersifat kelompok. Selanjutnya yang ketiga ada strategi tanya jawab. Menurut Jamarah dan Zin, metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran dalam pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa dan dapat pula dari siswa kepada guru.
Manfaat metode tanya jawab yaitu yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Selain itu, ketika siswa sedang ribut dan mengantuk akan kembali segar dan hilang ngantuknya. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Adapun kekurangan dari metode tanya jawab yaitu yang pertama, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang ketiga, dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Selanjutnya yaitu ada media visual. Menurut Daryanto, media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Fungsi dari media visual yaitu untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas kajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Yang terakhir yaitu ada media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera pendengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Keunggulan dari media audio yaitu yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, bisa diproduksi. Yang ketiga, menyediakan informasi terbaru. Yang keempat, tidak mahal. Yang kelima, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keenam, menyediakan informasi baru. Yang ketujuh, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Yang kedelapan, ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Yang kesembilan, merangsang. Yang kesepuluh, bisa diulang. Yang kesebelas, portable. Dan yang terakhir, memudahkan penyiapan mata pelajaran. Kelemahan dari media audio yaitu yang pertama, potensi pelanggaran hak cipta. Yang kedua, tidak mampu memantau perhatian siswa terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan dalam penentuan kecepatan. Yang keempat, kebutuhan perlengkapan digital dan piranti lunak. Yang kelima, urutan yang kaku. 6. Kesulitan dalam menempatkan segmen. Yang ketujuh, berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.